Halo, selamat malam. Kembali lagi di The Rians ya. Ini ada program baru nih, gue namanya Taman Tekno. Jadi Taman Tekno ini kebetulan nih di channel gue akan ngebahas seputaran tanaman-tanaman hias yang ringan-ringan aja kok. Yang pasti dimulai dari apa yang gue sukain dulu. Kebetulan di rumah gue ada tanaman yang namanya Monstera. Kalau nggak salah sih asalnya dari luar negeri. Tapi gue belinya nggak import, gue beli di Lampung ataupun di Jakarta, beli online ataupun beli langsung dari Bandar Lampung. Monstera ini banyak banget variannya ya. Dan kenapa gue milih Monstera, nanti gue jelasin deh kenapa. Yang pasti hari ini, selain mau ngebahas Monstera itu tanamannya apa dan dari mana, kelebihan kekurangannya serta informasi lainnya, gue juga akan ngasih tau ke lo nih cara propagate atau membanyakan Monstera. Maksudnya apa sih membanyakan? Ya propagate itu kayak bukan cangkok ya, kayak dari indukannya, dari pohonnya itu kita bisa gunting atau kita potong, kita taruh di pot yang baru atau di tanah lagi, dan dia akan jadi tanaman monstera yang baru lagi. Jadi kita bisa perbanyak. Jadi propagate itu kayak diperbanyak. Hari ini juga di video ini gue akan ngebahas soal itu. Seru banget. Tipsnya untuk lo ntar yang gue kasih tahu cara-caranya simple buat orang yang agak-agak nggak gitu pintar kayak gue ya, jadi nggak harus pintar punya monstera, bisa banget. Ini dia nih caranya nih, ikutin ya. Yes, kenapa sih gue nih milih monstera sebagai tanaman hias yang gue taruh di rumah gue, baik di halaman atau outdoor maupun di dalam rumah gue, beberapa di studio gue, di teras belakang. Karena emang monstera ini cukup unik. Tanamannya itu daunnya unik, seperti jari, bergaris-garis. Tapi inget ya, banyak orang Indonesia yang bilang ini juga janda bolong. Padahal tanaman Monstera deliciosa dengan janda bolong beda banget. Sama-sama philodendron, tapi bukan Monstera. Nah, yang ini Monstera seru banget, berjari. Dan dia ngerawatnya gampang banget. Dia bisa outdoor dan juga bisa indoor. Walaupun kalau dia ditaruh outdoor harus ada teknik menanamnya, yaitu nggak boleh kena matahari langsung. Kalau dia indoor juga harus ada cara merawatnya, yaitu nggak boleh disiram tiap hari. Nanti jadi lembab dan busuk akarnya. Nah, apa sih Monstera itu? Berasal dari mana sih? Nih, Monstera itu termasuk philodendron Monstera deliciosa. Tanaman philodendron ini unik, memiliki nama ilmiah Philodendron Monstera deliciosa. Tanaman bergenre daun ini sangat mudah untuk tumbuh dan dirawat bahkan oleh pemula nih, kayak seperti gue. Harganya juga terbilang ekonomis. Walau sekarang lagi musim nih yang namanya Monstera variegata. Jadi Monstera juga dengan banyak ragam jenisnya, tapi dia agak kayak albino gitu. Jadi hijau tapi di daun itu ada kayak putih-putih gitu. Keren sih. Tapi harganya lagi gila-gilaan. Karena demand atau permintaan lagi banyak di Indonesia, Monstera jenis variegata lagi harganya juta-jutaan. Gak masuk akal sih. Walaupun mereka juga belinya memang mahal dari Belanda ataupun dari Thailand. Kita ngerti, kita gak bilang mereka nipu. Memang modalnya mahal, tapi buat gue pribadi, gue belum cukup budgetnya ke situ. Belum rela malah. Jadi kalaupun ada belum tentu gue mau. Tapi yang terpenting, tanaman bergenre daun ini bisa ditempatin nih di dalam maupun luar ruangan. Tanaman Monstera ini lagi jadi tren tahun 2018-an. Gue mulai nanamnya justru tahun 2019-an. Kenapa? Karena gue gak pernah ikutin tren. Waktu lagi ngetren, gue suka ngeliat gambar-gambarnya di TV, di komputer, di internet. Gue suka, tapi belum kepengen nanam. Pas gue ngeliat bentuk aslinya gue lihat nih, boleh juga nih. Gue mulai belajar nanam dan merawat Monstera. Dan sampai sekarang, gue suka Monstera. Bukan karena tren. Nah, itu sekilas soal Monstera yang gue tahu dan gue pahami. Gue juga masih belajar. Yuk yang tahu dan lebih tahu soal detailnya atau para master nih, penanam maupun orang yang menjual tanaman hias, apalagi yang lebih khusus menjual Monstera, yuk silakan berbagi ilmunya, mas-mas, mbak-mbak, saya butuh banget. Tolong tulis di komen di bawah video ini ya. Apa sih keterangan lebih lengkapnya, atau bisa koreksi deh apa yang gue informasin kalau salah, mohon maaf ya. Nah sekarang yuk kita lihat gimana gue propagate atau memperbanyak tanaman Monstera di rumah gue. Caranya simple, yuk ikutin gue yuk. Nah ini Monstera dari banyak Monstera di rumah gue yang akan kita propagate ya.
Nah, nih kita pilih nih. Cara milihnya, ini kan banyak nih batangnya. Lu biasain motong monstera itu jangan asal potong. Misalnya gini, potong di sini doang deh. Banyak kesalahan yang baru punya monstera, dia mau gandain tapi dipotongnya di sini atau di sini. Salah. Yang bener itu motong. Kalau bisa setiap yang lu potong minimal ada satu akar nih kayak gini nih. Ini bisa gue potong nih di sini nih. Jadi yang keambil cuma dua ini. Bisa juga di sini, di bawah sini. Tapi yang keambil banyak nih. Ada ini, gitu. Nih sekarang deketin deh. Gue motong yang ini aja ya. Niat. Jadi pas di bawah akar ini nih. Jadi inget pas di bawah akar. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh. Jadi pas ada akar, di bawahnya lu potong. Jangan di atas akar malah mati ya. Ingat biasakan pakai gunting yang tajam biar nggak infeksi, langsung bersih. Oke, yuk kita pindahin ini ke pot yang baru. Sebelumnya kita masukkan dulu ke plastik. Nah, sebelum kita masukin ke pot, kan tadi di pot udah siap tanah, tapi tanahnya kurang banyak. Kalau kurang banyak, satu, tanamannya nggak akan cantik kelihatannya. Kedua, nggak ada guna juga. Nanti kalau udah dikit, belum apa-apa, disiram-siram baru sebulan udah habis tanahnya karena terbawa air. Ngomong-ngomong, tanahnya basah ya, Bo? Nah, kita agak padatin tanahnya nih. Kita berikan tanah tambahan di pot yang akan kita tanam monstera nanti. Oke, yang gue pakai tanahnya itu merek, ini dia, Super Grow. Harganya 30.000. Campurannya bagus, sudah pupuk yang isinya tokai kambing ya, kotoran kambing, lalu tanah dan lain-lainnya. Yang pasti kalau nggak salah sih pupuk yang ini nggak mengandung ini nih bahan-bahan kimia. Cukup bagus daripada lu beli yang 15 atau 10 ribuan. Udah kurang bagus campurannya, plus cuman karung kecil. Ini 30.000 yang Super Grow. Selain karungnya besar, campurannya cukup oke lah buat tanaman di rumah. Oke, kita isi secukupnya ya. Kita dari sini kita pindahin ke pot. Baru deh kita tanam monsteranya. Oke, ini sekarang udah gue siapin tanahnya yang merek Super Grow. Karena pot ini kurang tinggi tuh tanahnya. Jadi nanti kalau kita taruh begini, monsteranya terlalu rendah. Dan ini juga sebulan paling udah turun lagi, disiram-siram terus. Jadi kita harus tambahin tanah tambahan nih. Tanahnya jangan asal tanah biasa ya. Beli aja sekarung yang kayak gini, sekali lagi gue kasih tahu cuma 30.000. Nah, taruh sampai sepak tarau kali, sampai agak padetan. Oke. Nah, ini nih tanah yang ideal nih, tingginya segini di atas pot. Jadi jangan kayak tadi terlalu rendah, penuh banget juga nggak usah. Sekarang segini aja. Nah, sekarang kita tanam nih ya. Caranya, kita tanamnya kurang lebih segini deh. Nah, sampai sini boleh. Segini juga boleh. Ya, yang penting ini ketanam. Bismillah ya. Kita buat lubang dulu seadanya. Jangan lupa nih yang paling penting, jangan asal nanam, arahinnya kemana. Nah, kalau gue maunya arah begini, karena besok nih bakal ada turus di belakangnya, akan gue ikat. Gue akan persiapkan untuk turus alias penyangganya. Oke, selesai deh. Kita tunggu ya.
sekitar 2 bulan lagi. Cheers. Nah, ingat nih, cara propagate atau budidaya monstera ada 2. Setelah dipotong, ada yang lewat soil, yaitu langsung ditanam di media tanah yang dicampur dengan pupuk seperti gue, atau dipropagate dengan cara water. Jadi water propagate, caranya lu potong, lalu lu taruh di botol yang berisi air atau ember berisi air. Tinggal pilih yang mana. Dua-duanya sama baik. Kalau gue sih yang sistem soil. Nah, selamat mencoba ya. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.